adalah ketika kita menghadapi rasa takut atau rasa gelisah yang muncul secara tiba-tiba gitu. Ciri-cirinya tuh kayak contohnya kita deg-degan tiba-tiba, terus cemas, gelisah, gemeter juga, terus kayak merasa nggak berdaya ketika mau melakukan sesuatu gitu. Terus panic attack itu akan berakhir jika situasi pemicunya berakhir, misalnya ketakutan kita berakhir, kecemasan kita berakhir, otomatis panic attack itu juga berakhir. Nah, kalau ditanya bahaya atau enggak, kalau sekali dua kali mungkin nggak bahaya, tapi kalau misalnya lebih dari itu dan jangka waktunya cukup lama dan mengganggu kita, itu merupakan bahaya karena bisa menjadi awal mula dari panic disorder atau gangguan panik gitu, setahu aku. Panic attack menurut aku sendiri adalah kondisi di mana seseorang itu terkena serangan panik sesuai dengan namanya juga, panic attack, tapi diawali dengan rasa ketakutan atau dengan rasa overthinking berlebihan. Itu kalau menurut aku ya. Dan akhirnya timbullah panic attack di mana kondisi itu memberi si seseorang ini rasa ketakutan, terus dia itu nggak bisa ngomong apa-apa, dia itu grogi, terbata-bata, atau bahkan dia ngeblank, dia lupa semuanya apa yang harus diomongin, bahkan kalau lebih parah bisa sampai pingsan juga atau mimisan kalau nggak salah tuh ada kejadian kayak gitu. Berbahaya atau tidak relatif sih sebenarnya, tapi mungkin dalam beberapa kondisi panic attack itu berbahaya. Misalkan kalau kita lagi ngomong di depan para pejabat-pejabat, atau mungkin kalau sekarang di mahasiswa tuh petinggi-petinggi kampus, terus kita harus ngomong tapi kita lupa apa yang harus kita omongin, itu kan sebenarnya bahaya juga. Atau kita kalau misalkan di dunia perkuliahan, kita sebenarnya tahu, pas kita ditanya oleh dosen kita panik, terus kita nggak tahu harus mau jawab apa, kita ngeblank, dan itu juga bahaya. Ntar nilai kita dicoret karena misalkan si A tidak memperhatikan gitu kan, padahal kita sebenarnya tahu, tapi karena kita panik doang terus nggak bisa jawab, makanya kita misalkan dicoret nilainya, bisa aja, itu berbahaya. Kalau soal mengalami panic attack itu pernah, seperti yang udah kita ketahui bahwa panic attack itu muncul kalau kita lagi dalam kondisi stres, ada dalam kondisi tertekan, jadi kayak pasti ada pemicunya gitu. Contohnya itu yang aku alami adalah ketika dulu aku punya fobia buat berbicara di depan umum, kayak nggak berani gitu buat, kayak takut gitu untuk mengungkapkan pendapat di depan umum atau misalnya memimpin suatu acara gitu-gitu. Dan ketika aku menghadapi ketakutan itu, nah aku cemas tiba-tiba, terus aku juga jadi deg-degan, jadi gemetar, kayak ngerasa aku bisa nggak ya gitu-gitu. Dan panic attack itu kayak berjalan beberapa lama, dari acaranya mulai sampai acara itu berakhir. Tapi setelah acara itu berakhir ya udah, panic attacknya hilang gitu aja. Pernah, aku sendiri pernah ngalamin 2-3 tahun lalu, dimana saat itu aku ikut lomba debat waktu itu. Di situ aku tuh awalnya udah biasa aja sih. Nah pas si orang pembicara dari si tim lawan ini ngomong, di situ aku langsung kayak wow, keren banget gitu dibandingkan dengan aku yang nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah terus aku ngelihat si orang ini bagus banget, aku overthinking, aku mikir kayak aduh pasti kalah, ini pasti kalah telak gitu, pasti apapun yang akan terjadi nanti pasti akan kalah gitu. Aku mikir kayak gitu terus selama dia ngomong gitu. Dan di situ pas giliran aku ngomong, aku bener-bener nggak tahu mau ngomong apa, aku diem. Nah di situ aku bener-bener bingung mau jelasin apa, padahal aku tuh udah punya poin-poinnya kan di tangan, harus aku ngejelasin poin-poin itu, tapi karena bingung ya udah, aku cuman bisa diem sekitar 10 detik, bahkan itu agak lama di awal, sampai akhirnya aku melakukan pembukaan. Menurut aku hubungan panic attack sama
overthinking tuh ada. Jadi kayak misalnya nih di malam hari kita kayak overthinkingin beberapa hal yang mungkin gak begitu penting buat dipikirin buat kehidupan kita. Misalnya kita mikirin tentang hari esok, kira-kira kita bisa nggak menghadapi hari esok gitu. Dan karena kita takut itu, terus kita bisa jadi stres, dan stres itu menimbulkan panic attack. Jadi menurut aku ada hubungannya antara overthinking sama panic attack, karena saling berkesinambungan gitu. Seperti yang tadi aku jelasin, kalau misalkan aku tuh overthinking duluan kalau aku akan kalah, baru aku mengalami panic attack. Jadi menurut aku overthinking dan panic attack saling berhubungan. Karena di saat overthinking kita memikirkan sesuatu yang kayak sebenarnya belum terjadi. Jadi kita selalu mikir negatif duluan gitu ya. Dan itu menurut aku berpengaruh banget di saat kita nanti akan melakukan tindakan itu. Nah, kita bisa aja grogi dan itu bisa terjadilah panic attack itu. Menurut aku ada hubungannya antara panic attack dan perkuliahan, karena di perkuliahan itu banyak hal yang memicu stres atau kita sering ada di bawah posisi yang di bawah tekanan gitu. Nah, contohnya misalnya ketika kita diharuskan presentasi sendiri-sendiri di depan dosen dan di depan teman-teman, sedangkan kita belum menguasai materinya. Nah, kita tuh kayak langsung gelisah tiba-tiba, panik tiba-tiba gitu. Terus juga ketika misalnya ini di online kayak gini, kita submit UTS atau UAS ke Google Classroom dan kita telat 1 menit 2 menit, bagi orang yang overthinking dan perfeksionis mungkin akan terus memikirkan hal itu terus-terusan dan pada akhirnya akan menyebabkan panic attack gitu. Kita cemas tiba-tiba, kita khawatir. Hubungan panic attack sama perkuliahan pastinya ada. Seperti yang tadi aku kasih contoh, kalau misalkan kita ditanya sama dosen, sebenarnya kita tahu, dan atau misalkan dalam ujian gitu, ujian lisan, kalau kita misalnya ditanya terus tiba-tiba nanti kita ngeblank, kita grogi, kita nggak kepikiran apa-apa, terus akhirnya kita diam, malah kita tahu jawabannya, tapi tiba-tiba kita di blacklist. Itu kan berbahaya juga ya, ada hubungannya juga sama dunia perkuliahan. Apalagi di dunia perkuliahan tuh banyak organisasi-organisasi. Nah, ada organisasi-organisasi itu pasti nanti kita ada aja yang ngasih kata sambutan atau ngasih beberapa opini-opini. Kalau misalnya kita terkena panic attack, ya kita nggak bisa nyampain apa-apa gitu di situ, dan ya udah sia-sia gitu kan. Cara menghadapi panic attack berdasarkan pengalaman aku adalah pertama-tama tuh kita tarik napas dulu, kita buang energi-energi negatif, pemikiran negatif dari diri kita dan berfokus sama apa yang kita hadapin di depan. Memang kelihatannya gak mudah buat langsung berfokus, tapi ketika kita tarik napas itu cukup membantu buat menenangkan kita sedikit gitu. Cara aku ngatasinnya itu sebenarnya nggak langsung sih dari akunya, tapi saat kejadian itu aku tarik nafas panjang 2 kali. Nah, itu aku pas di 10 detik awal itu aku mencoba untuk relax gitu, padahal susah juga ngatasinnya. Aku tarik nafas panjang dan akhirnya aku memotivasi diri aku sendiri. Aku bilang kalau aku tuh pasti bisa menang dan kalah itu urusan nanti. Pokoknya jalanin aja dulu dengan sebaik mungkin ya, sesuai dengan latihan kamu gitu. Aku selalu nancepin itu di hati aku sendiri. Menang kalah nanti aja. Dan aku harus relax mungkin. Jadi kayak udah jalanin aja dulu. Aku selalu mikir kayak gitu. Bisa berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk dimampukan dalam menghadapi kecemasan, kepanikan, dan Tuhan akan membantu kita gitu, meringankan rasa takut kita dan rasa panik kita. Itu sih paling dari pengalaman aku. Keterlibatan Tuhan. Nah, di pengalaman aku juga yang tadi, sebelum aku relax itu, salah satu teman aku, dia narik baju aku, terus dia kayak ngasih tahu,
ayo santai aja, relax aja, tapi dengan mimik muka ya, bukan dengan kata-kata. Di situ aku langsung kayak tersadar, oh ya aku harus fokus, santai aja, relax aja, dan akhirnya aku tadi yang tarik nafas panjang itu. Nah menurut aku keterlibatan Tuhan itu melewati teman aku itu tadi, yang dia nasihatin aku sehingga aku relax dan juga bisa menjalaninya dengan baik. Ya walaupun tetap aja aku grogi sih pas di ending, tetap aja aku under time, harusnya 5 menit, aku tetap 3 menit karena panik itu. Tapi setidaknya aku bisa ngatasin, gak cuman diem doang, panic attack itu gak cuman diem, tapi bisa ngejelasin beberapa yang bisa aku jelasin, walaupun ya mungkin itu agak bertele-tele atau dengan suara yang terbata-bata, aku udah lupa banget. Dan panic attack itu juga berakibat seseorang bisa lupa juga terhadap kejadian itu. Kayak aku sekarang tuh lupa banget waktu kejadian hari itu, gimana rasanya tuh aku udah lupa banget, parah. Dan ayat Alkitabnya menurut aku yang pas banget dengan kejadian ini adalah Matius 10 ayat 19. Di Matius 10 ayat 19 itu kita dinasehati bahwa setiap tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, kita gak usah khawatir, karena Tuhan tuh yang megang, Tuhan yang udah rencanain sebaik mungkin, serencana Tuhan tuh pasti baik gitu. Jadi kita gak usah khawatir tentang perkataan, perbuatan, sikap orang lain ke kita ke orang lain, pokoknya itu udah Tuhan atur, tapi dengan syarat kita harus sesuai dengan jalannya Tuhan gitu. Perbuatan kita harus sejalan dengan jalan Tuhan.